Shalom kaum muda. Kita lihat Daniel pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Saudara, dikatakan di sini da'at. Da'at itu bahasa Ibrani yang artinya pengetahuan. Semakin hari akan semakin bertambah. Semakin berkembang, semakin minggu, bulan, tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, abad, semakin bertambah. Semua perubahan-perubahan zaman ini sudah berubah. Dan sekarang kita pun dalam posisi yang berubah. Kalau kita hidup pada saat ini, kita hidup pada posisi yang berubah. Kita hidup pada posisi yang perkembangan teknologi, karena pengetahuan yang bertambah itu, perkembangan teknologi menyebar menyeluruh dunia. Jadi seluruh dunia, globalisasi. Semuanya sudah kita ada masalah dimanapun kita bisa melihat, luar biasa. Nah, sehingga ada kata-kata ini, no gadget, no life. Maka orang mengatakan, no gadget, no life. Dikatakan, kalau saya tidak punya HP, maka saya tidak bisa hidup. Hidup ini harus HP. Tidak ada HP, mana bisa hidup saya? Saya akan mati. Sehingga orang itu pagi, siang, malam, dan sore, dia melihat, membuka HP-nya seperti itu. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus, HP, gadget itu apa? Sebetulnya itu adalah telepon genggam yang zaman dulu itu ditemukan pada tanggal 3 April 1973. Itu 49 tahun yang lalu. Itu gadget itu ditemukan. Yang sudah lihat, yang panjang besar, lalu ada antenanya itu yang dibawa. Ditemukan oleh seorang yang bernama Martin Cooper. Itu lahirlah produk baru pada saat itu. Dan waktu itu kan hitam putih ya. Hitam putih hanya berfungsi sebagai komunikasi saja. Komunikasi telepon-teleponan saja. Tidak ada masalah apa-apa. Tapi dengan teknologi 1G atau 1G. Dan sekarang kan sudah sampai 6G, bahkan sampai 7G, 7G, 6G sudah, 7G sudah. Sekarang ini masuk Indonesia 5G. Nah, teknologinya semakin berkembang. Tapi HP-nya juga berkembang hebat. Kalau dulu hanya sekedar untuk telepon-teleponan gitu, sekarang dulu sudah telepon lalu ada game. Masih ingat kah? Saudara-saudara main game ya, game dengan HP yang jadul itu, kalau dikatakan jadul. Tapi sekarang sudah masuk zaman smartphone. Telepon itu, HP itu tidak lagi digunakan untuk sekedar telepon, tapi disambung dengan fitur-fitur internet, sehingga segala macam keperluan ada di situ. Dan tentu saja HP itu menjadi berwarna, bahkan aplikasi ada lengkap, sehingga dikatakan semua kebutuhan kehidupan ada di situ. Mau makan, kita bisa pakai HP, makanan datang. Kita mau pergi ke suatu tempat, membutuhkan jemputan mobil atau motor, pakai HP, kita juga selesai. Mau apapun transaksi uang menggunakan HP pun selesai. Mau apapun, beli sesuatu, apa keperluan dari kecil sampai besar, maka saudara lewat HP pun selesai. Jadi HP ini sungguh yang dulu 49 tahun yang lalu adalah HP yang sederhana menjadi luar biasa. Betul kalau gitu Daniel pasal 12 ayat 4, bahwa pengetahuan akan bertambah dan bertambah terus. Sampai sekarang pun bertambah terus.
Akibatnya karena pengetahuan yang bertambah terus, teknologi yang bertambah terus, maka betul juga kata Daniel pasal 12 dikatakan firman Tuhan tersembunyi. Memang Allah sudah menentukan seperti itu. Firman Tuhan termateraikan sehingga dikatakan firman Tuhan menjadi tidak berfungsi dalam kehidupan seperti begini. Maka yang berfungsi adalah HP itu sendiri. Sehingga saudara, kalau kita ke gereja, orang jarang membawa Alkitab cetak, tapi Alkitab HP. Sehingga dia membuka HP dan dia mengandalkan pikirannya. Dia pikir manusia itu apa dengan yang dibuka HP-nya, ayat-ayat HP dia apa, tidak bisa. Kalau kita sebagai seorang Kristen, kita belajar ya tentu firman Tuhan ini yang kita belajar. Kita bisa mencatat di pinggir Alkitab, lalu kita bisa belajar sewaktu-waktu, kita bisa membuka lagi Alkitab. Kalau HP, bagaimana bisa buka? Sehingga betul firman Tuhan tersembunyi, termateraikan, tersembunyi, dan teknologi menguasai dunia ini. Dan engkau dan saya hidup di dunia ini. Kau muda, engkau mengatakan no gadget, no life. Tanpa HP tidak bisa hidup. Memang begitu. Sehingga orang mempunyai HP bukan cuma satu HP, ada 2 SIM. Dia punya 2 HP, 3 HP. Banyak sekali HP-nya. Karena inilah kekuatan HP. Sebetulnya apa benar no gadget, no life? Katakan. Saya teringat kasus Menara Babel. Menara Babel itu dia membangun kota dan membuat menara yang tinggi, dan dia akan mengacaukan semua sesuatu. Tujuannya itu dikatakan, mari kita lihat Kejadian 4, Kejadian 11 ayat 4. Kejadian 11 ayat 4 dikatakan adalah, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan tersesat ke seluruh bumi. Saudara, motivasinya apa? Cari nama, membuat satu kekuatan menyatu untuk kepentingan pribadi. Engkau boleh punya teknologi yang tinggi, engkau boleh punya smartphone yang canggih luar biasa, tapi saudara-saudara, motivasimu kalau engkau cari nama, jangan gunakan gadget untuk cari nama. Pasti engkau tidak akan berhasil dalam melakukan tarikan. Anak-anak dengan tugas Menara Babel tidak akan bisa berhasil. Sehingga Allah memporak-porandakan, bahkan Allah mengatakan mulai sekarang apa yang kau inginkan tidak terwujud. Artinya Allah memberi kesempatan dia berhasil, tetapi berhasil di luar Allah, berhasil karena dunia. Kalau dia berhasil di luar dunia, maka dikatakan semuanya akan sia-sia. Jadi engkau mungkin berhasil di dunia, di luar Allah. Engkau berhasil bukan di luar dunia, yang saya tadi katakan, berhasil di luar Allah. Berhasil di luar Allah, berhasil di dalam dunia. Engkau hidup di dalam dunia, engkau mengaruh dunia, engkau berhasil. Karena Allah mengingat semacam itu. Tetapi apa yang kau hasilkan adalah sia-sia. Karena Allah tidak bersama dengan kamu. Kita lihat contoh saudara, Kejadian 6. Nuh membangun Batra. Kenapa dia membangun Batra dan dia berhasil? Karena perintah. Jadi pertama, kalau kamu menggunakan smartphone-mu dengan kepentinganmu pribadi, engkau tidak akan berhasil di dalam Allah. Kedua, kalau engkau menggunakan smartphone-mu untuk kepentingan Allah, karena perintah Allah, pasti akan berhasil. Apa
dibangun dan menjadi nyata bagi kehidupan kita. Contoh lagi Raja Salomo membangun bait Allah 1 Raja-Raja 6, dan dia berhasil karena Allah memerintahkan melakukan itu. Asal Allah yang memerintahkan, smartphone-mu akan berhasil kau gunakan untuk apa saja. Contoh lagi Kejadian 4:22, Tumbal dan Kain membuat benda-benda dari perunggu dan besi, teknologi yang canggih, dan berhasil mengalahkan penyakitnya. Karena itu saudara-saudara, smartphone yang kau gunakan jangan untuk kepentinganmu pribadi, tapi untuk kepentingan Allah. Dan perintah Allah kau dengar, kau tangkap, gunakan smartphone pekerjaan Allah. Dan yang ketiga dikatakan, muliakan nama Tuhan dengan smartphone itu. Mari kita lihat Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 31 mengatakan, biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatannya. Dikatakan jelas bahwa kalau engkau menggunakan smartphone untuk memuliakan Tuhan, maka dikatakan kemuliaan ini adalah kemuliaan yang Tuhan untuk selama-lamanya. Sehingga Tuhan bersuka cita dan hidupmu selalu diberkati oleh Tuhan. Dan ayat yang terakhir, Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi ingat, saudara-saudara, apapun yang ada di dunia ini, teknologi apapun yang berkembang di dunia ini, adalah Tuhan yang menjadikan semua. Kalau smartphone itu karena Tuhan izinkan. Tapi kalau smartphone yang canggih itu Tuhan izinkan, engkau gunakan untuk kepentingan pribadi, engkau akan sia-sia. Karena itu gunakan untuk kepentingan Allah. Tuhan memberi smartphone yang luar biasa, 5G dan kamera yang sangat canggih, rekaman video yang sangat canggih, maka dikatakan itu untuk pekerjaan Tuhan. Hiduplah untuk memuliakan Tuhan, hiduplah untuk pekerjaan Tuhan. Semua alat yang ada di sekitarnya, smartphone, itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan, Tuhan akan memberkati orang yang bisa menggunakan smartphone dengan yang Tuhan inginkan untuk memuliakan Dia. Shalom kaum muda, Tuhan Yesus memberkati.